When I was younger, I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down, no one could keep me around. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang constraint. Sasaran dari pembelajaran ini adalah yaitu 1. Memahami definisi constraint, 2. Dapat membuat constraint, dan 3. Dapat melakukan pemeliharaan constraint. Kemudian selanjutnya definisi constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang punya keterkaitan dengan tabel lain. Misal, terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi dalam nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Oracle menyediakan beberapa tipe constraint, yaitu not null, unique, primary key, foreign key, dan check. Sintaks penulisan constraint yaitu kita create, kemudian create table, kemudian nama tabelnya, kemudian ini merupakan nama kolomnya serta tipe datanya dan default expression. Kemudian di sini kita tambahkan yaitu nama kolomnya adalah constraint. Sini merupakan penambahan constraint, kemudian tabel constraint. Contohnya, di sini create table employee, kita akan membuat tabel employee, kemudian kolomnya yaitu employee ID dan tipe datanya number, first name, tipe datanya varchar 2, job ID varchar 2, kemudian kita beri constraint yaitu not null. Kemudian di sini selain seperti ini kita juga bisa memberi nama pada constraint yaitu dengan cara constraint emp index pk, kemudian primary key, kemudian nama kolom yang dijadikan primary key. Kemudian create constraint null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null ini tidak boleh berisi nilai null. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh null. Berikut ini adalah tampilan setelah kita membuat tabel employee. Di sini not null constraint. Tidak ada baris yang berisi null atau kolom last name pada primary key atau employee ID. Not null constraint. Tidak adanya not null constraint, terdapat baris yang berisi null untuk kolom departemen ID. Karena dalam departemen ID ini kita tidak memberikan constraint not null. Kemudian contoh menggunakan constraint not null. Di sini last name dengan tipe data varchar 2, kemudian kita namakan constraint-nya yaitu not null. Kemudian untuk hire date begitu juga, yaitu dengan tipe data date. Kemudian constraint-nya ini merupakan nama dari constraint yang kita buat, kemudian not null, sedangkan ini nama dari sistem. Constraint unique. Constraint unique ini mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique. Di sini ilustrasinya kita akan memasukkan Smith ini ke tabel employee. Ini diperbolehkan untuk yang pertama kali, sedangkan untuk yang kedua kalinya tidak diperbolehkan karena sudah ada. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas, yaitu create tabel employee,
Di sini merupakan nama kolomnya, hire date, date not null. Di sini kemudian kita tambahkan constraint unique, yaitu pada email. Constraint primary key. Constraint primary key ini membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Ini merupakan contohnya, yaitu ini merupakan constraint not null, sedangkan ini merupakan constraint primary key. Kita beri nama dep id pk primary key, kemudian kolom yang dijadikan primary key adalah departemen ID. Ini adalah ilustrasi penggunaan constraint primary key. Ketika departemen ID null value, maka ketika diinsert ke tabel departemen ini tidak diperbolehkan karena terdapat constraint not null pada primary key. Sedangkan ini tidak diperbolehkan karena ID 50 ini sudah ada pada tabel departemen. Kemudian kita akan bahas tentang constraint foreign key. Constraint ini didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ini merupakan ilustrasi penggunaan constraint foreign key. Di sini foreign key ini yaitu mengacu kepada primary key, yaitu departemen ID. Maaf, terjadi kesalahan. Foreign key departemen ID ini ia mengacu kepada primary key pada tabel departemen, yaitu departemen ID. Ketika kita akan menginsertkan nilai departemen ID bernilai 9, ini tidak boleh karena pada tabel employee tidak ada ID yang bernama 9. Sedangkan nomor ID 60 ini diperbolehkan karena di dalam terdapat departemen ID nomor 60. Kemudian yang selanjutnya, perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi di atas. Di sini kita create table employee, kemudian kita isikan kolomnya, kemudian di sini kita constraint empdpk foreign key, yaitu pada departemen ID, pada tabel employee, kemudian mereference ke tabel departemen, yaitu departemen ID. Ini merupakan constraint email yang bersifat unik. Keyword dari constraint foreign key. Berikut ini adalah keyword yang ada pada konsep foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak, kemudian reference mengidentifikkan tabel dan kolom pada tabel induk. On-delete cascade menghapus baris departemen dalam tabel anak pada saat satu baris pada tabel induk dihapus. Kemudian on-delete set null mengkonversi dependent foreign key ke nilai 0. Kemudian constraint check. Constraint check ini digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh setiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaan ini. Maka constraint emp salary min check salary lebih besar dari 10.000 sehingga salary harus lebih dari 0. Kemudian menambahkan suatu constraint, yaitu dengan perintah alter table, kemudian add constraint, nama constraint, kemudian kolomnya. Kemudian menghapus suatu constraint, yaitu alter table, kemudian nama tabelnya, kemudian drop constraint, nama, dan constraint, tipe constraintnya, kemudian nama kolomnya. Mendisable constraint. Di sini contohnya adalah alter table employee, kemudian kita akan mendisable constraint cascade pada tabel employee.
Kemudian mengenable constraint. Contohnya, kita akan mengenable constraint primary key pada tabel employee. Cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Contohnya, alter table T1, nama tabelnya adalah T1, kemudian drop PK cascade constraint. Menampilkan constraint yaitu kita select constraint name, constraint type, set condition, kita dapat dari tabel yaitu user constraint, di mana ini akan menampilkan user constraint dari tabel employee. Menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu constraint. Ini adalah contohnya. Constraint name, column name, from user cons column. Menampilkan kolom yang memiliki constraint di mana tabelnya adalah employee. When I was younger, I used to be wild as an elephant's child. No one could hold me down. Kita akan coba untuk mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama yaitu tambahkan tabel level primary key constraint pada tabel employee pada kolom ID. Constraint diberi nama yaitu myEmpIdPK. Jawabannya adalah kita alter tabel employee, kemudian add constraint myEmpIdPK primary key mno karena pada kolom ID. Kemudian soal selanjutnya, buat primary key constraint pada tabel departemen dengan menggunakan kolom ID. Constraint diberi nama myDepIdPK. Dan jawab alter table dep, kemudian kita tambahkan constraint myEmpIdPK yaitu primary key, yaitu pada kolom ID, yaitu depNum. Kemudian soal yang berikutnya, tambahkan kolom depId ke dalam tabel employee. Tambahkan foreign key reference pada tabel employee yang memastikan bahwa data pegawai dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel Jawab alter table, kita akan menambahkan tabel departemen ID. Add departemen ID number 5. Value-nya adalah 5. Kemudian di sini kita akan tambahkan constraint foreign key, alter table dep, add constraint idepVK foreign key, kemudian pada kolom depId yang barusan kita buat, kemudian memastikan bahwa data pegawai itu dimasukkan berdasarkan nomor departemen yang ada pada tabel dep, reference dep, kemudian depNo. Kemudian soal yang keempat, tampilkan constraint-constraint yang telah ditambahkan dengan melihat pada view user constraint. Jawab, di sini kita select constraint name, constraint type, set condition, kemudian from user constraint, where table name sama dengan employee, pada tabel employee. Soal yang berikutnya yaitu tampilkan nama objek dan tipenya dari data dictionary user object untuk tabel employee dan dep. Jawab, select object name, kemudian distinct object type from user object, where table name sama dengan emp and dep. Kemudian nomor 6, modifikasi tabel employee, tambahkan kolom commission dengan tipe data number 2, kemudian tambahkan constraint untuk memastikan bahwa kolom ini harus diisi dengan nilai 0. Jawab, alter table employee, add commission number yaitu dengan value 2, kemudian tambahkan constraint, alter table emp, add constraint emp com check. Kemudian kita pastikan
cek commission lebih besar dari 0. Ini berarti commission harus lebih besar dari 0. Inilah materi tentang constraint.